Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, selamat sore menjelang malam ya. Perkenalkan, pertama-tama saya David Timotius, Evangelis David Timotius, berasal dari Bandung. Saya menaungi satu Star Ministry yang biasa aksi sosial ke panti jompo atau bagikan nasi bungkus, diskusi teologi dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, pada hari ini diberikan kesempatan untuk melayani di kota Tegal ini. Mudah-mudahan kalau udah sekali bisa 2 kali dan 3 kali gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Dan maafkan tadi ada kesalahan teknis begitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pernah menonton film Cowboy, ketika abad 18 itu ada satu zaman di Amerika Serikat yang disebut Wild West, zaman Cowboy, gitu ya. Nah, ketika itu ada seorang cowboy yang bisa mencabut pistolnya dengan cepat dan bisa menembakkan dengan akurat. Cowboy ini menghempaskan setiap lawan-lawannya. Cowboy ini sangat amat disegani karena nggak ada yang bisa melawan cowboy ini. Kalau cowboy ini masuk ke bar, dia akan mendapatkan minuman secara gratis. Dia bisa mempermainkan perempuan. Dia bisa mendapatkan uang karena orang-orang takut kepada cowboy ini dan cowboy ini tidak terkalahkan. Tetapi waktu terus berjalan dan cowboy ini menjadi tua. Nah, ketika tua, cowboy ini ditantang oleh cowboy muda dan cowboy ini melayaninya. Ayo kita duel, ayo duel. Nah, ketika pada hari H berduel, sudah banyak penonton dan tiba-tiba ada suara dah. Ternyata cowboy tua ini tertembak, jatuhlah. Ketika jatuh, orang-orang ini menghampiri cowboy ini. Mengapakah engkau? Gak apa-apa. Cowboy tua ini yang terkapar ini berkata demikian. Kalau saja bisa diulang, aku tahu harus memulai dari mana. Tetapi sayang, gak bisa diulang. Mati cowboy itu. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup gak bisa diulang. Hidup terus berjalan. Oleh karena itu, ada 2 orang menghadapi hidup. Ada yang menghadapi, sudah, mengalir saja. Mengalir dan mengalir. Ada juga tipe yang sangat amat serius, segala sesuatunya direncanakan. Saya gak tahu, Bapak Ibu termasuk yang mana? Hidup yang mengalir saja atau hidup yang sesuai, yang direncanakan dengan sangat amat serius. Tetapi intinya begini, kita tidak tahu hidup kita di depan ini akan terjadi apa. Jangankan di dalam tahun ini akan terjadi apa, kita nggak mengerti, sama sekali nggak mengerti akan terjadi apa di dalam tahun ini. Jangankan di dalam tahun ini, di dalam bulan ini kita pun gak mengerti apa yang akan kita alami. Gak mengerti. Jangankan di dalam bulan ini, dalam minggu ini pun kita gak mengerti apa yang akan kita alami. Jangankan di dalam minggu ini, hari ini pun kita gak tahu. Mungkin setelah ibadah ada gempa bumi, kita gak tahu. Kita gak akan mengerti apa yang akan terjadi di dalam hidup kita ini. Saya suka menggambarkan demikian. Hidup kita ini ada di dalam hutan yang sangat amat gelap, tidak ada sinar, sehingga mata kita terbuka pun kita nggak bisa melihat apapun. Gelap. Kita nggak sadar 3 meter di bawah, di depan kita ada jurang yang sangat amat dalam. Nggak tahu, karena diliputi oleh kegelapan. Kita pun tidak sadar 5 menit yang lalu ada singa yang lewat.
di tempat kita berdiri nggak tahu, karena diliputi oleh kegelapan. Dan kita pun tidak mengerti bahwa sekarang ini kita sedang diincar oleh ular yang akan mematuk kepala kita. Nggak tahu, karena diliputi oleh kegelapan. Puji Tuhan, tiba-tiba kita mendapatkan senter. Puji Tuhan, adanya terang. Ketika senter dinyalakan dan serta-merta semua terang. Paling kalau saya arahkan ke depan ini 2 atau 3 meter ke depan ini, kiri saya, kanan saya, belakang saya masih tetap gelap. Ketika saya arahkan ke sini, saya bisa melihat yang di sebelah sini, di depan saya, kiri saya, kanan saya, belakang saya masih tetap gelap. Ketika saya arahkan ke sini, saya bisa melihat 2 atau 3 meter ke depan saya, kiri saya, kanan saya, belakang saya masih tetap gelap. Tetapi dengan senter ini, saya bisa menuntun langkah saya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, supaya tidak terjatuh, supaya tidak terjerembab, supaya tidak terjerumus. Karena adanya senter, adanya terang. Oleh karena itu, di dalam Mazmur dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hidup kita ini nggak tahu kita mau kemana, tetapi kita ini butuh yang namanya firman, supaya tidak terjatuh, supaya tidak terjerembab. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi kita ini sadar, sebetulnya hidup di dalam dunia ini segala sesuatunya sementara. Kita dikelilingi oleh penderitaan, kita dikelilingi oleh kesusahan. Betul, hidup kita berat, betul. Tetapi kalau kita sebagai orang Kristen seharusnya fokus kepada yang namanya kekekalan. Kalau kita fokus kepada kekekalan, kita bisa melaluinya dengan ringan. Oleh karena itu, mari kita baca satu ayat di dalam 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah bunyi firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berbicara tentang yang fana dan berbicara tentang kekekalan, demikian. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian cermati, yang namanya corak, yang namanya model, yang namanya tren, itu tidak ada yang abadi. Bisa ini corak baju, corak dulu bintik-bintik, onde-onde. Oh, musim semua pakai bintik-bintik. Terus rubah garis-garis. Ya. Oh, terus rubah kotak-kotak. Terus rubah jadi garis ke pinggir. Dan lain sebagainya. Terus
berubah lagi jadi polos dan lain sebagainya. Berarti model baju terus berubah. Apalagi model baju yang perempuan, wah sangat amat cepat berubah. Jadi tidak ada yang abadi. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan model rambut perempuan, wah dulu dibok pendek, wah musim semua dibok. Terus dipanjangin semua. Terus dibikin kayak Superman, Terus diwarna, wah lain sebagainya, ada musimnya. Tapi terus berganti. Betul? Bapak Ibu kalau 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau punya mobil warna putih itu dihargai lebih murah dibandingkan warna yang lain 20 tahun yang lalu. Karena kalau 20 tahun yang lalu punya warna putih itu kayak peti box, gak menarik. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, sekarang mobil putih sangat amat banyak jadi favorit. Dulu yang tidak favorit berubah menjadi favorit. Dulu di abad ke-14, di zaman para filsuf. Kalau zaman para filsuf itu dulu punya istri perempuan itu gemuk-gemuk. Yang gemuk disebut sehat, yang gemuk disebut cantik. Kalau gemuk terus warna pipinya agak merah, wah itu sangat amat cantik. Zaman dahulu. Yang kurus-kurus, pucat disebut pesakitan. Zaman dulu. Tapi sekarang berubah oleh artis-artis. Oh kurus itu cantik. Semua sekarang berlomba menjadi kurus dan pakai makeup dibikin merah supaya kelihatan seperti apel. Sekarang kurus itu cantik, yang gemuk itu segar. Dibalik ada perubahan, padahal sama saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada yang abadi, akan berubah. Semuanya fana, semuanya sementara. Seperti bunga rumput yang menjadi kering, bunga yang berguguran, segala sesuatunya akan sirna yang ada di bumi ini. Tetapi pengertiannya demikian. Manusia, kita hidup di dunia yang sementara ini. Dan hidup yang di dalam yang sementara ini, yang fana ini, walaupun singkat tetapi menentukan. Kita hidup di kekekalan nanti, karena kita adalah bagian daripada kekekalan. Betul? Betul ya? Kita hidup di dunia ini singkat, tapi dalam hidup yang singkat ini menentukan kita akan di mana ketika hidup di dalam kekekalan. Betul ya? Saya sederhanakan begini, Bapak Ibu. Manusia diciptakan oleh Allah. Allah mengambil debu tanah. Debu tanah ini ditiup dengan nafas Allah. Jadilah manusia. Betul ya? Jadi manusia ini ada dua unsur. Unsur tanah dan unsur nafas. Betul ya? Yang tanah ini tubuh jasmani, sifatnya sementara. Kalau mati dari tanah balik lagi kembali kepada tanah. Yang nafas dari Allah disebut rohani. Nanti kalau mati balik lagi kepada Allah karena dia sifatnya kekal. Dari Allah yang kekal balik lagi kepada yang kekal. Dua ini, nafas Allah dan tanah ini menyatu ketika hidup di dalam diri kita ini. Ketika mati itu terpisah. Yang tanah, yang jasmani balik lagi kepada tanah. Yang rohani, yang nafas Allah balik kepada Allah. Di hadapan Allah nanti ada satu pengadilan tahta putih. Kita itu akan disatukan dengan Kristus atau dipisahkan dengan Kristus. Nanti di sana nafas kita
rohani kita nih, jiwa kita, roh kita. Dan sifatnya selama lamanya, everlasting, tidak ada batasannya, selama-lamanya. Disatukan dengan Kristus atau dipisahkan dengan Kristus. Kalau disatukan Kristus itu masuk surga, dipisahkan dengan Kristus berarti neraka, betul? Tentu saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian ingin disatukan dengan Kristus. Amin. Saya pastikan satu hal, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini ingin disatukan dengan Kristus, amin, di dalam kekekalan selama-lamanya, amin, amin. Syaratnya satu, untuk bisa disatukan dengan Kristus, berarti kita hidup di dalam dunia ini yang sementara, yang fana ini, kita harus hidup di dalam Tuhan, betul? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, nanti ketika kita mati, kita akan disatukan dengan Kristus di sana, betul? Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, amin. Kita ini ada di dalam Tuhan, amin, amin. Nah, ciri orang yang benar-benar, yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, ini cirinya ya. Yang pertama, ciri orang yang di dalam Tuhan, orang itu pasti mencintai firman. Firman yang berasal daripada surga, firman yang sehat, bukan yang asal tafsir. Firman. Ketika orang itu mencintai firman, semakin mencintai firman, orang itu akan semakin membenci dosa. Jadi orang yang cinta firman pasti benci dosa. Tidak mungkin saya cinta Tuhan tapi saya tetap memelihara dosa. Omong kosong. Orang yang cinta firman akan benci dosa. Saya akan jabarkan demikian mengenai dosa ini dengan dua ilustrasi begini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya suka menggambarkan hidup kita ini seperti bermain sirkus, melakukan satu perjalanan dari titik A ke titik B. Ya. Kalau pemain sirkus ini ada dua tiang, tiang A dan tiang B, di atasnya ada tali kawat. Tali kawat, pemain sirkus ini harus berjalan di atas tali kawat dari tiang A ke tiang B. Ya. Pernah lihat sirkus itu ya? Di bawahnya ada jaring pengaman, ya, jaring pengaman, supaya kalau terjatuh terselamatkan oleh jaring pengaman. Ya. Titik A ke titik B, tugasnya berjalan dari titik A ke titik B ini. Ya, pemain sirkus di atas tali. Pemain sirkus ini jalan, naik tiang, jalan, satu langkah, dua langkah, tiga langkah, dah sambil jatuh. Ketika jatuh terselamatkan oleh jaring pengaman. Minta ampun, bertobat, dikasih kesempatan. Tetapi mulai dari awal, mulai lagi dari awal. Naik lagi tiang, berjalan lagi, satu langkah, dua langkah, tiga langkah, nggak stabil, jatuh lagi. Terselamatkan oleh jaring pengaman. Minta ampun, bertobat, dikasih kesempatan lagi. Mulai dari awal, naik lagi tiang, jalan. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, empat langkah, lima langkah, jatuh lagi. Terselamatkan oleh jaring pengaman. Minta ampun, bertobat, dikasih kesempatan. Mulai lagi dari awal. Setiap jatuh, minta ampun, dikasih kesempatan. Mulai dari awal. Tetapi kalau pemain sirkus ini naik ke atas, terus loncat. Dia senang loncat-loncatan. Jatuh bangun, loncat-loncatan. Diganti permainannya, bukan menyeberang dari titik A ke titik B, tetapi lompat-lompatan. Pemain sirkus ini akan dipecat jadi pemain sirkus, karena tugasnya menyeberang dari titik A ke titik B, bukan loncatan, betul ya? Demikian juga dengan kita.
kita dari titik A ke titik B. Kalau kita jatuh di dalam dosa, minta ampun, Tuhan ampuni, Tuhan kasih kesempatan. Mulai lagi, ayo mulai lagi. Jatuh lagi, minta ampun, bertobat. Ayo mulai lagi. Bukan berarti kita diberikan ampun terus menerus oleh Tuhan dengan dosa yang sama. Kalau kita terus menikmati dosa yang sama, jatuh bangun di dalam dosa yang sama, dosa seks terus jatuh dalam dosa seks, dosa berjudi terus jatuh di dalam dosa berjudi, terus ditanya kenapa? Memang saya begini, saya lemah di dalam hal ini, gak ada pertobatan. Kalau orang yang seperti itu jatuh terus di dalam dosa yang sama, saya yakin orang itu bukan lahir dari benih ilahi. Tidak ada pertobatan yang sejati. Jadi harus ada pertobatan, harus melawan yang namanya dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya begini, sampai kapan kita melawan dosa kita? Hidup menjadi Kristen begitu bertobat tidak seperti masuk jalan tol. Pintu tol dibuka, injak gas tanpa hambatan berarti sampai kepada tujuan. Inginnya begitu, tetapi ternyata enggak. Dibawa ke jalan berkelok-kelok, naik turun, bahkan sampai dibawa ke jalan buntu sampai kita berteriak, wah Tuhan, apakah betul ini jalan Engkau? Betul? Tidak semua dari kita mengalami kelancaran, betul? Berteriak kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata kekristenan ini oleh Tuhan dibawa kita bukan sekedar untuk diberkati, bukan sekedar untuk mengalami kesehatan, bukan sekedar mengalami mujizat. Yang terlebih penting, Tuhan menempa kita, Tuhan memurnikan kita supaya melawan dosa-dosa kita, dan kita supaya serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pendulang emas menemukan bahan-bahan emas, batu-batuan, ada unsur emasnya nih, diambillah batu itu, terus dimasukkan ke dalam periuk, dikasih api dengan titik didih yang luar biasa tuh, titik api panas. Nanti ketika mendapatkan panas, batu dan emas itu terpisah. Yang batu besar itu muncul ke permukaan. Setelah muncul ke permukaan, dimatikan apinya. Batu yang besar-besar dicabut, dibuang, cabut, buang. Setelah batu yang besar hilang, dipanaskan untuk kedua kali. Titik api yang didih. Batu besar sudah tidak ada, batu-batu yang lebih kecil muncul ke permukaan. Cabut, bersihkan. Didinginkan lagi. Setelah itu dipanaskan lagi. Batu besar nggak ada, batu yang lebih sedang nggak ada. Sekarang batu-batu kecil tapi banyak. Kecil banyak, dicabutin tuh. Setelah itu dididihkan lagi ke-4 kali. Batu-batu yang lebih kecil tapi sedikit masih ada, bersihin. Didinginkan lagi, dipanaskan lagi. Yang ke-5 kali, batunya kecil, sudah semakin sedikit, bersihkan. Didinginkan lagi, terus dipanaskan lagi ke-6 kali. Batu-batu yang sangat kecil sudah mulai sedikit. Didinginkan lagi, dipanaskan lagi ke-7 kali. Tetapi ke-7 kali tidak ada batu yang bisa dicabut. Kenapa? Karena si pendulang sudah bisa melihat wajahnya. Emas itu sudah bersih dan seperti cermin memantulkan wajah si pendulang. Berarti sudah bersih, tidak ada kotoran. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita menjadi Kristen, dihantam dengan penderitaan, dengan kesusahan. Supaya apa?
supaya dosa-dosa yang besar yang kelihatan dibereskan. Dosa yang besar yang terlihat, pencabulan, dosa penipuan terlihat sama semua orang, cabut yang besar-besar dibereskan. Apa cukup sekali? Nah, setelah itu hantam lagi masalah. Ternyata ada dosa yang lebih kecil yang tersembunyi, orang nggak lihat. Oh, ternyata punya iri hati, punya dendam yang nggak kelihatan. Cabutin, beresin. Ada lagi dosa yang lebih kecil lagi, yang hanya diri kita yang tahu. Pasangan kita pun nggak tahu, kita pun malu ngomong sama orang lain. Hanya diri kita dengan Tuhan. Dosa yang tidak terlihat, tetapi kita mengetahui harus dibereskan. Bereskan. Sampai kapan? Sampai Tuhan bisa melihat wajahnya melalui hidup kita. Kita memancarkan terang kemuliaan Tuhan, serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Itulah orang yang mencintai firman akan terus melawan daripada dosa sampai seperti kita memancarkan rupa Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai memancarkan rupa Allah, berarti kita terus menerus diproses ya. Nggak enak diproses tuh, panas, haluh, capek. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan. Ayo nak, jalan lagi. Betul? Siap diproses oleh Tuhan? Harus siap, mau tidak mau. Saya akan menelisik, menusuk. Gini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bertanya, apakah betul Bapak Ibu Saudara sekalian ini anak Tuhan? Amin. Pasti anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pohon buah tidak jauh dari pohonnya, betul ya? Bukan jauh. Anak akan memancarkan siapakah orang tuanya, betul? Ada kemiripan, betul? Saya ketika melihat anak, saya bisa menduga, membayangkan, oh orang tuanya kurang lebih seperti apa, betul? Betul ya? Ada kemiripan, betul? Harus mirip. Kalau tidak mirip bermasalah. Kalau ibu bapak ketika bayi lahir, ketika bayi lahir, yang ditanya pertama kali adalah selamat atau tidak, betul ya? Bayinya bagaimana? Sehat, selamat atau tidak? Oh amin. Pertanyaan kedua, biasanya laki atau perempuan, betul ya? Betul ya? Laki atau perempuan? Ya terserah lah, mau laki mau perempuan, puji Tuhan. Biasanya orang berkata begitu akhirnya. Terus yang ketiga ditanya, mirip siapa? Mirip bapaknya atau mirip ibunya? Oh enggak, matanya mirip neneknya, bibirnya mirip kakeknya, kukunya mirip papahnya. Wah, bapaknya ini agak sesek nih, hanya masa sama kukunya saja, betul ya? Tapi itu masih lumayan tuh. Masih lumayan. Ada yang mirip ya. Bagaimana kalau bayi itu lahir? Begitu lahir, gak mirip bapaknya, gak mirip mamanya, mirip tetangganya. Pas tetangganya ada yang bule, orang Jerman, rambutnya pirang bule, bayinya pirang dan bule. Bakal bermasalah gak? Oh bapaknya tuh gak akan bisa tidur tuh. Besok lusanya bisa tes DNA dan lain sebagainya. Bakal bermasalah karena tidak ada kemiripan tetapi mirip dengan tetangga, betul ya? Jadi anak harus mirip dengan orang tua, betul? Betul ya? Anak harus mirip dengan orang tua. Nah, pertanyaannya begini. Betul Bapak Ibu Saudara anak Tuhan? Betul.
betul, kalau betul, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kemiripan nggak Bapak Ibu dengan Tuhan? Gambaran Tuhan, gambaran Tuhan. Yesus ketika lahir di dunia ini, dia ini berkorban. Dan kita kenal Yesus itu kasih, betul? Yesus itu adil, betul? Yesus itu berbuah roh, betul? Apakah kita mempunyai kemiripan? Kita ngaku anak Tuhan, tapi kalau dagang licik luar biasa. Kita anak Tuhan setiap hari gosip. Kita anak Tuhan tipu sana tipu sini. Apakah betul itu anak Tuhan? Ataukah kita anak tetangga? Kalau anak tetangga berarti anak ibu. Bapak Ibu, ini sekedar untuk mengkoreksi. Entah di manakah, semua di antara kita termasuk saya tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kita semua mengalami satu perjalanan yang harus diproses oleh Tuhan. Ada yang masih jauh, ada yang sudah dekat, ada yang sudah membersihkan dosa-dosa besar, sedang membersihkan dosa-dosa kecil, ada yang baru hari ini saya disadarkan bahwa saya harus meninggalkan dosa-dosa. Tidak masalah. Seberapa besar dosamu, tapi engkau mau diproses oleh Tuhan. Tapi kalau ketika engkau berkata demikian, aku memang begini, aku keras kepala, aku memang lemah dalam hal ini, tidak mau berubah, berarti itu orang sudah mati di dalam rohani, tidak bisa berubah. Orang yang begitu dipertanyakan, apakah anak Tuhan atau anak sebelah? Jawabannya ada pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah saya anak Tuhan? Kalau anak Tuhan, kita dijamin oleh Tuhan, nanti kita akan disatukan di dalam kekekalan. Amin. Tetapi kalau kita belum menjadi anak Tuhan, hari ini disadarkan, segeralah bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Tetapi sebelum saya berdoa, saya akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, masing-masing pribadi lepas pribadi di tempat ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan. Silakan berdoa kepada Tuhan. Jika engkau selama ini salah fokus, engkau hanya memikirkan hal-hal duniawi yang sementara, sekarang ubahlah menjadi fokus kepada hal-hal yang kekal. Hidup di dalam Tuhan, mencintai firman. Dan ketika mencintai firman, semakin mencintai, engkau akan semakin membenci dosa. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Harta, kemuliaan, kesehatan, dan lain sebagainya akan ditambahkan oleh Tuhan ketika engkau mencari kerajaan Allah. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Aku tiap hari jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Mulai hari ini berikanlah kemampuan kepadaku supaya aku bisa melawan dosa-dosa yang selalu menghimpit aku. Ajarkan supaya aku keluar menjadi pemenang. Dan pada akhirnya aku akan berada di dalam Tuhan dan hidupku memancarkan kasih kemuliaan, sehingga orang-orang melihat hidupku berdampak, sehingga orang-orang melihat hidupku tahu ada Tuhan
dan aku mempermuliakan Tuhan. Tuhan tolonglah, aku lemah, setiap hari jatuh bangun dalam dosa, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan. Mulai hari ini Tuhan ubah supaya aku menjadi pemenang, dan yakinkan kepadaku supaya aku ini menjadi anak Tuhan yang sejati, supaya aku tidak ragu lagi mengiring Engkau. Tuhan tolonglah, kalaupun aku harus diproses demi proses, berilah kekuatan, berikanlah sukacita. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berdoalah Bapak Ibu, berdoalah, Tuhan mendengarkan. Berteriaklah kepada Tuhan, carilah pengenalan Tuhan secara pribadi. Berkat kesehatan, mujizat itu hanya bonus. Carilah pengenalan Tuhan secara pribadi, maka engkau akan bertumbuh iman, menjadi iman yang hidup, bukan iman yang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ingin didoakan, silakan maju ke depan. Tidak usah tengok kiri kanan. Ini urusanmu pribadi dengan Tuhan. Jika ada yang ingin didoakan, silakan maju ke depan. Saya dan gembala nanti akan berdoa. Ada lagi? Jika ada lagi, silakan maju ke depan. Ada lagi? Jika ada lagi, silakan maju ke depan. Tuhan tolonglah kami menyerahkan Bapak di dalam tangan Tuhan. Apapun permasalahan yang dihadapi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah menjadi pribadi yang kuat, menjadi orang yang bisa melawan dosa, sehingga menjadi pribadi yang mempermuliakan Tuhan. Dan kiranya hidupnya mulai hari ini diubah menjadi pribadi yang menang, pribadi yang membesarkan Tuhan. Segala permasalahan yang panas bisa dilalui dalam Tuhan. Dan pada hari ini juga menjadi pemenang di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami menyerahkan Tuhan pakailah kepada kami supaya Rasul dari kami menyerahkan ini ke dalam nama Tuhan di tangan yang maha tinggi. Segala permasalahan dan Tuhan yang menentukan berkat jalan keluar di dalam nama Yesus. Yesus ini sebagai pribadi yang menang, sebagai anak Tuhan yang mempermuliakanmu, dia segala sesuatu Tuhan masalah apapun bisa dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan pada hari ini juga kami ingin iman daripada ini terus bertumbuh dan menjadi orang yang memancarkan kemenangan Tuhan. Kami yakin percaya ibu ini akan menjadi pemenang. Ibu ini akan berhasil, jalan masuk dan jalan keluarnya Engkau buat berhasil. Tuhan tolong segala sesuatu yang dikerjakan akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami menyerahkan ibu ini ke dalam tangan Tuhan dengan keluarga dan yang lain. Kami akan mendengar kabar ibu ini menjadi ibu yang Tuhan biasa, ibu yang biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita akan sama-sama tutup firman Tuhan saat ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan, buat firman-Mu, di mana kebenaran-Mu telah kami dengarkan.
Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, dan kami anak-anak Tuhan, dan biar hidup kami memancarkan hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, sebagai anak-anak yang tinggal di dalam firman-Mu. Ajar kami terus Tuhan menyukai firman-Mu, ajar kami mencintai firman-Mu, ajar kami mencintai hadirat-Mu, ajar kami mencintai-Mu dengan sepenuh hati kami. Dan biar kami Tuhan bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami serahkan juga Pak David Timotius Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan, lebih lagi Engkau pakai beliau Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memberitakan nama Tuhan, untuk menjadi alat-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang padamu. Biar kemanapun Pak David melayani Tuhan, biar Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang mengurapi. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati ministrinya, pelayanannya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga sebentar lagi akan pulang Tuhan, meninggalkan tempat ini ke rumah masing-masing. Kami minta tudung darah Tuhan Yesus. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, kuduskan persembahan kami, kuduskan perpuluhan kami bawa di hadirat-Mu. Kami bawa Tuhan setiap pujian hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kami minta anugerah-Mu, lindungi kami dalam perjalanan, biar kami sampai di rumah dengan selamat. Kiranya Engkau yang menjaga langkah-langkah kami, Engkau yang memimpin kami. Kami juga berdoa untuk setiap hidup kami, Tuhan berkati. Tuhan lindungi dan Tuhan jagai. Tuhan lindungi dan Tuhan sertai setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama amin.